Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ketiga, Akar-akar kegelisahan. Kamis 15 Juli, mencabut kegelisahan. Ketika kita membaca Yohanes 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, di tengah-tengah kegelisahan kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan agar hati kita tidak merasa terganggu? Apa kunci untuk mengatasi perpecahan, keegoisan, ambisi, kemunafikan, dan benar-benar menemukan istirahat? Mengatasi kegelisahan selalu dimulai dengan Yesus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia tahu arah yang benar ketika kita berkelana tanpa tujuan di belantara dunia kita yang penuh media. Sebagai pemberi hukum ilahi, Dia sendiri adalah kebenaran yang dipersonifikasikan, dan Roh-Nya akan membimbing kita ke dalam semua kebenaran. Ketika kita terluka, lelah, tidak bertenaga, sakit, dan putus asa, Dia adalah kehidupan, bukan sembarang kehidupan. Faktanya, Dia telah menjanjikan kita hidup dalam berkelimpahan. Ini termasuk rumah kekal kita dan kehidupan kekal, tetapi juga mencakup kualitas hidup yang berbeda di dunia ini. Sang Pencipta pasti mampu memberikan yang berlimpah dan tak terkira, bahkan sekarang. Janganlah gelisah hatimu adalah undangan untuk hidup dalam antisipasi. Ketika kita merasa rendah, Dia mampu menempatkan kita di dataran yang lebih tinggi. Ketika kita bergumul dengan kegelapan dan dosa, Dia adalah pribadi yang tidak hanya memulai, tetapi juga akan menyelesaikan pekerjaan baiknya di dalam kita. Tidak peduli seberapa buruk hal-hal di dunia ini, dan ya, mereka bisa menjadi buruk. Lihatlah janji yang telah diberikan kepada kita di dalam Yesus. Dia sedang menyediakan tempat bagi kita, tempat di mana rasa sakit, kegelisahan, dan penderitaan kita akan dibuang selamanya. Itulah harapan yang telah diberikan kepada kita dalam Kristus Yesus, dan itu ditawarkan kepada kita semua. Tidak peduli siapa kita, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli betapa hina kehidupan kita sebelumnya atau sekarang. Kuncinya, bagaimanapun bagi kita adalah untuk tetap datang kepada Allah dalam kelemahan kita, dalam rasa sakit kita, dalam kehancuran kita, dan dalam keadaan umum kejatuhan kita, mengetahui bahwa Dia menerima kita terlepas dari hal-hal ini. Itulah rahmat. Dan mengapa kita harus percaya bahwa kita telah diberikan jika kita mencarinya dalam iman? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini ialah, mari kita menyerahkan setiap kegelisahan kita, kekhawatiran kita hanya kepada Yesus. Dia adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah kehidupan. Ada begitu banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi di dunia ini, penderitaan-penderitaan yang kita sedang gumuli. Yesus menawarkan, janganlah gelisah hatimu, serahkan semua pergumulan kepada Kristus, dan Ia akan memberikan kelegaan. Ia akan mencabut setiap akar-akar kegelisahan yang saat ini ada di dalam kehidupan kita, dan akan digantikan dengan kelegaan ketika kita datang kepada Kristus. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau adalah solusi dari segala kecemasan, segala kegelisahan yang kami hadapi. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.